Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Leni. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai umbi-umbian. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu umbi-umbian? Jadi, umbi-umbian adalah salah satu jenis keanekaragaman dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai guna. Umbi merupakan satu organ dari tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai penyimpan zat tertentu, umumnya karbohidrat. Organ yang dimodifikasi dapat berupa daun, batang, atau akar. Dengan kata lain, umbi adalah akar yang membesar yang diperoleh dari dalam tanah berupa akar sejati atau perubahan dari batang yang merupakan tempat penimbunan cadangan bahan makanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi umbi-umbian. Jadi, umbi-umbian biasanya digunakan sebagai bahan utama pembuatan berbagai olahan kue maupun makanan di Indonesia. Sebelum diolah, umbi-umbian harus dihaluskan terlebih dahulu agar dapat bercampur dengan bahan lainnya. Selain itu, ada pula beberapa kegunaan umbi-umbian dalam hidangan kue Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai bahan utama. Yang kedua, sebagai bahan pemadat kue. Yang ketiga, sebagai bahan perenyah kue. Yang keempat, sebagai bahan pelindung isi kue. Dan yang kelima, sebagai makanan pokok. Selanjutnya ada jenis umbi-umbian. Secara umum, umbi yang digunakan dalam pengolahan kue maupun makanan Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu umbi batang dan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh dari umbi batang adalah kentang, umbi gembili, dan talas. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Umbi akar jika ditanam bersama dengan pangkal batang, maka tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain singkong dan ubi jalar. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri umbi-umbian yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama, tekstur keras dan padat. Umbi yang segar memiliki tekstur keras saat disentuh, tanpa bagian yang terasa lembek atau berlendir. Bagian lembek biasanya menandakan pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme atau kerusakan mekanis selama penyimpanan. Tekstur keras juga menunjukkan kandungan air yang cukup sehingga umbi lebih segar dan bernutrisi. Yang kedua, kulit yang utuh dan tidak rusak. Kulit umbi yang utuh dan bebas dari kerusakan, seperti goresan atau lubang, sangat penting. Kerusakan pada kulit sering menjadi pintu masuk bagi bakteri, jamur, atau serangga yang dapat mempercepat pembusukan. Misalnya, singkong dengan kulit yang terkelupas lebih rentan terhadap pembusukan dan kehilangan rasa segar. Yang ketiga, warna sesuai dengan jenisnya. Warna kulit dan daging umbi harus cerah dan sesuai dengan karakteristik alaminya. Misalnya, ubi jalar berwarna ungu atau oranye cerah, sementara kentang memiliki kulit coklat muda atau kuning. Bercak hitam, kebiruan, atau keabu-abuan menandakan adanya infeksi jamur atau oksidasi yang membuat umbi tidak layak konsumsi. Yang keempat, aroma segar dan tidak menyengat. Umbi yang segar memiliki aroma alami seperti bau tanah yang ringan. Umbi yang berbau busuk, asam, atau menyengat menunjukkan proses fermentasi atau pembusukan yang membuatnya tidak aman untuk dimakan. Yang kelima, tidak bertunas berlebihan. Umbi yang bertunas, seperti kentang atau singkong, menunjukkan bahwa umbi telah disimpan terlalu lama. Tunas umbi tidak selalu berbahaya, tetapi seringkali mengurangi kualitas rasa dan nutrisi. Pada kentang, tunas bahkan dapat menghasilkan solanin, yaitu senyawa beracun yang menyebabkan gangguan pencernaan. Selanjutnya, ada tips memilih dan menyimpan umbi-umbian. Yang pertama, pilihlah umbi dengan ukuran proporsional, yaitu beratnya sesuai ukurannya. Umbi yang terasa ringan biasanya kehilangan air dan kualitasnya menurun. Yang kedua, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Hindari paparan sinar matahari langsung untuk mencegah pembusukan. Dan yang ketiga, jangan mencuci umbi sebelum disimpan, karena kelembapan dari air dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Materi selanjutnya adalah karakteristik umbi-umbian. Untuk contoh umbi-umbian yang pertama, ada kentang. Kentang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kulitnya tipis, tidak keriput, dan berwarna kuning. Kentang yang berwarna hijau berarti sudah rusak karena mengandung racun yaitu solanin. Kentang secara alami memproduksi solanin sebagai mekanisme pertahanan terhadap hama. Jumlah solanin meningkat sesuai dengan suhu hangat dan paparan cahaya. Yang kedua ada talas. Talas dapat dijumpai dengan berat rata-rata sekitar 446 gram. Sebagian besar umbi talas memiliki kulit tipis dengan permukaan kulit yang berserabut. Bentuk umbi talas sangat beragam. Sebagian besar memiliki bentuk kerucut, silindris, dan elips. Umbi akar memiliki karakteristik yaitu tidak berbuku,
tidak mempunyai kuncup, dan daun tidak mempunyai mata tunas. Selanjutnya, singkong. Singkong memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, daging umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin. Gejala kerusakan biasanya ditandai dengan keluarnya warna ungu kebiruan gelap akibat terbentuknya asam cyanida yang bersifat racun bagi manusia. Untuk mengurangi kadar cyanida dalam singkong, kalian bisa melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, kupas singkong dengan bersih, lalu cuci bersih singkong dan rendam dengan air selama 24 jam karena cyanida larut dalam air. Lalu ada ubi jalar. Ubi jalar memiliki karakteristik yaitu bentuk ubi yang ideal adalah lonjong agak panjang dengan berat antara 200-250 gram per ubi. Kulit ubi berwarna putih, kuning, ungu, atau ungu kemerah-merahan tergantung jenis atau varietasnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.